Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama saya Elvina Helida. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial di akhir tahun ya. Ini kita udah menuju di penghujung tahun 2024 dan kita akan bahas tema yang menarik, yaitu tentang kemandirian pesantren di Sumatera Barat. Mungkin Tribuners di rumah udah cukup tahu, kita kan di Provinsi Sumatera Barat sendiri kita udah banyak pondok pesantren yang telah berdiri, dan mungkin kita lihat dari teman-teman kita juga gimana sih kehidupan di pondok pesantren, dan kita di sini akan bahas mengenai gimana pondok pesantren itu sendiri bisa mandiri secara ekonomi dan juga secara SDM-nya. Dan tentunya bersama dengan tamu kita kali ini, yaitu Pak Yohanes Anwar. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu tamu kita kali ini, Tribuners, kan kita kan akan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi bersama Pak Yohanes, dan tentunya boleh kita sapa dulu Pak Yohanes. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak udah datang di studio podcast kita, dan kita akan bahas kemandirian ekonomi pesantren di Sumatera Barat ya Pak ya. Iya. Nah sebelum itu kita boleh sapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah, mungkin Pak ada sepatah dua kata dari Pak Yohanes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa yang hadir semuanya, terima kasih kita kepada Tribuners yang telah memberikan waktu dan peluang kami dari pihak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan program kemandirian pondok pesantren. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan sebaik mungkin dan kita sokong pesantren yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan program kemandirian ini. Terima kasih. Oke, makasih juga Pak. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, Vina juga pengen tahu nih kira-kira kemandirian pondok pesantren ini dalam artian apa ya Pak? Mungkin boleh diceritakan ke Tribuners di rumah Pak. Baik, kemandirian pondok pesantren ini adalah merupakan program pemerintah. Dalam hal ini tentu Kementerian Agama RI, dan kita di Sumatera Barat tentu yang menangani yaitu pihaknya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dan ini adalah program nasional dari Kementerian Agama yang sudah digagas oleh Menteri kita yang lama, Bapak Yakut Khalil Qomas, sejak tahun 2020 ini. Oke. Ya, yang digulirkan oleh Kementerian Agama. Dan sekarang tetap diteruskan oleh Menteri Agama kita yang baru, Bapak Profesor Haji Nasaruddin Umar. Ya, ini merupakan program yang tujuannya menjadikan pesantren yang ada di Indonesia, khususnya kita juga di Sumatera Barat, mandiri secara ekonomi, ya, dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pondok pesantren. Sebab fungsi pondok pesantren itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ya, itu payung hukumnya Undang-Undang tentang pesantren. Ya, ada 3 fungsi pondok pesantren di situ disebutkan. Pertama, fungsi pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan yang mencetak anak-anak muda kita, generasi muda kita yang cerdas, supaya mempunyai pendidikan, tidak hanya pendidikan umum, tapi khusus yang lebih utama di pondok pesantren itu adalah pendidikan agama, yang diistilahkan memahami pendidikan agama yang tafakuh fiddin. Nah, ini fungsi pondok pesantren. Yang kedua, fungsi pondok pesantren itu adalah sebagai lembaga dakwah, siarnya agama Islam. Dengan adanya pondok pesantren yang tumbuh di Sumatera Barat ini tentu berdiri ya di Sumatera Barat ini, artinya syiar agama Islam itu nampak ya dengan lembaga pendidikan pondok pesantren. Ada buktinya kalau orang datang ke Sumatera Barat, salah satu ikon itu kan keagamannya dilihat
rumah-rumah ibadah. Betul, betul Pak. Kemudian dilihat lagi TPA MDA. Ya, Kemudian ada pondok pesantrennya. Ini ikonnya untuk keagamaan betul. yang menjamur tumbuh. Dan sekarang jumlah pondok pesantren kita di Sumatera Barat itu berkembang yang punya izin operasional. Oke. Ya, dari Kementerian Agama itu jumlahnya 298 lembaga. 299. Wah, 200. udah 298 lembaga Iya. Pak ya? Mudah-mudahan sekarang juga sedang mengurus izin operasionalnya, ada 5 pondok pesantren lagi. Oke, udah nyampe di angka 300 Bisa berarti ya, Pak ya? mudah-mudahan di awal tahun 2025 ini bisa pondok pesantren kita berjumlah 300 lebih. Ya, 300 lebih Ya. harapannya Pak. Ya. Jadi tugas Kementerian Agama itu yaitu mengawasi, membimbing, mengawal pondok pesantren supaya fungsi ini berjalan dengan baik. Fungsi dakwah tadi, fungsi pendidikan, dan sekarang yang ketiga fungsi pondok itu adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini tentu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke. Artinya baik ekonomi di pondok pesantren, ekonomi di masyarakat juga maju hendaknya. Inilah arah-arahan kita dari program Kementerian Agama. Ada 7 prioritas. Ada 7 program prioritas Pak. Ya, Dan salah satunya kemandirian ekonomi. kemandirian pondok pesantren agama, di samping ada moderasi beragama dan lain-lainnya. Ya, maka salah satunya juga yang keempat adalah kemandirian ekonomi pondok pesantren. Oke. Ya. Kemudian kita arahkan pondok pesantren kita ini dengan kemandirian itu dibuka usaha-usaha yang produktif, Tentu Pak. yang tentu berkembang. Iya. Jangan ada kemandirian ekonomi pondok pesantren itu jalan di tempat, Betul. atau yang di istilah agama itu ekonomi yang dibuka di pondok pesantren itu mati-mati hidup. Iya, betul, Istilahnya Pak. adanya sama dengan tidak adanya. Iya. Tapi yang kita harapkan adalah ekonomi yang dibuka itu produktif, bisa berkembang dan maju, dan diusahakan bisa menghidupi ekonomi di pondok pesantren. Dengan arti kata, kan pondok pesantren kita ini bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa berdiri di kakinya sendiri. Betul. Ya, memang pondok pesantren atau lembaga keagamaan ini berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Betul, Ya, Pak. pendidikan umum itu dibiayai oleh pemerintah. Sarana prasarananya, operasionalnya, misalnya pendidikan SD, SMP, atau madrasah yang negeri, Iya. itu dibiayai oleh pemerintah. Guru-gurunya, tenaga pendidik dan kependidikannya, gajinya dari pemerintah. Dari pemerintah ya Pak? Ya, tapi kalau pondok pesantren ini lahir di tengah masyarakat, ya, untuk masyarakat, ya berkembangnya dari masyarakat untuk masyarakat. Tentu. Dan masyarakat yang merasakan manfaatnya. Iya. Dan dibiayai sendiri. Tentu harapan kita bantuan juga dari masyarakat, Iya. dari anak-anak kita yang masuk sekolah itu mendaftar, di situ operasionalnya. Tapi itu tidak cukup saja, karena pengeluaran di pondok itu cukup besar. Iya. Anak kita mondok. Iya, Ya, ada mondok. biaya asramanya ya Pak. Ya, ada biaya asrama, biaya makannya, Iya, biaya makan. ya, kemudian tempat tinggalnya, Tempat tinggal. ya. Mungkin ada listrik juga ya Pak. Iya, tiap betul, harinya betul. dikeluarkan. Jadi itulah biaya yang sangat besar, kan. Iya. Kemudian kalau ustadz dan ustazahnya, itu kan tidak ada bantuan, tidak ada gaji dari pemerintah, Iya. tapi murni dari pondok itu sendiri. Kalau kita dari Kementerian Agama juga membantu guru-guru yang bertugas di pondok hanya sebagian kecil, ya, karena kemampuan pemerintah juga terbatas, kan. Iya. Itu bantuannya ada 2 jenis bantuannya. Ada bantuan BOP namanya, bantuan operasional pondok. Ya, itu jumlahnya 10 juta per pondok 10 1 juta per tahun. pondok ya? Ya, 1 tapi tidak tahun. semua pondok. Oh, tidak semua juga. Iya. cover ya Pak ya? Sebab pondok yang akan dibantu itu adalah pondok yang mempunyai link atau istilahnya mengisi aplikasi. Sekarang kan main aplikasi. Iya, udah digital ya Pak. Ya, dari aplikasi di Kementerian Agama, aplikasi Sitren, Oke, bantuan pondok Sitren. pesantren. Nanti dipilih lagi, ya, mana pondok pesantren yang Diseleksi juga ya Pak betul, ya? karena kemampuan
pemerintah itu membantu itu belum semuanya. Iya. Jadi diutamakan pondok-pondok yang membutuhkan sesuai dengan proposal yang dimasukkan untuk apa kebutuhannya, dan didata atau dikaji berapa muridnya, santriwan santriwatinya, tenaga gurunya, maka yang diutamakan tentu yang membutuhkan dapat bantuan. Betul, Dan itu dipergulirkan sekali 3 tahun. Artinya pondok yang sudah mendapat tahun sekarang, maka tahun depan tidak dapat lagi 2 tahun belakang. Digantian karena keterbatasan. Itu BOP, bantuan operasional pondok 10 juta setahun. Tahun sekarang aja 2024 dari Kementerian Agama itu dibantu hanya 22 pondok. 22 pondok dari 298 pondok. Iya, kan masih kecil itu. Masih 1%. Iya. Terus tapi ada bantuan yang kedua, itu bantuan untuk insentif namanya. Insentif. Untuk guru, ustadz dan ustazah kita di pondok. Artinya bantuan itu hanya bukan per bulan, tapi bantuan per tahun untuk motivasi mengajar guru. Itu dibantu 2.500.000 untuk satu guru. Satu guru? Iya. Dan untuk sekarang aja 2024 masih kecil, hanya dapat bantuan 32. 32 ya Pak? Ya, guru se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat ya Pak? Iya, tapi masih kecil. Iya, angka yang kecil sekali itu Pak. Ya, makanya regulasi yang kedua setelah lahir Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, itu ada regulasi yang mendukung lagi, itu tentang Perpres. Perpres ya Pak? Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2022 itu tentang pendanaan di pondok pesantren. Oke. Artinya dana di pondok pesantren itu bukan istilahnya milik Kementerian Agama saja, bisa dibantu oleh dana yang lain. Artinya pondok ini bukan milik kita semua. Iya. Ya, milik Pemda, milik masyarakat, karena anak-anak kita yang ikut melakukan pendidikan di pondok tersebut. Iya. Jadi bersama-sama kita, dan itu sudah ada undang-undang payung hukumnya. Artinya semua kita, baik pemerintah daerah, ya, anggota DPR, yang legislatif, yudikatif, artinya itu harus merasa peduli dengan perkembangan pondok kita. Ibaratnya kita bahu-membahu ya Pak? Iya. Tapi Pak, mungkin dari angka 298 pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat, kira-kira yang udah mandiri secara ekonomi ini udah berapa persen Pak kira-kira? Ya, kalau kita kelompokkan, yang mandiri itu tentu ada yang mandiri artinya yang sudah agak mapan. Ada yang ya setengah mapan lah dulu, atau yang ada yang baru-baru yang dulu. Tapi secara global kita sudah menyampaikan kepada pondok pesantren supaya mengenjot ustadz dan ustazahnya, tenaga pendidik dan kependidikannya untuk melaksanakan program kemandirian ini. Itu secara global baru ya dari jumlah yang ada pondok pesantren itu sekitar 60% lah baru, 60% baik yang sudah mapan maupun yang belum mapan. Dari 298. Ya, kemandirian ekonomi pondok pesantren itu bentuk-bentuk usaha yang produktif itu kita gambarkan. Ada pondok pesantren yang sudah mapan, misalnya pondok pesantren Serambi Mekah, pondok pesantren Talib Parabe. Kemudian juga ada pondok pesantren Tarbiyah Islamiyah di Candung, pondok pesantren Nurul Yakin di Ringan-Ringan. Itu ada bermacam usaha yang produktif. Nah, kira-kira contoh usahanya? Contoh usahanya ada yang di pondok pesantren Nurul Yakin di Ringan-Ringan itu usahanya mebel, membuat tempat tidur, almari, perabot-perabotan yang dibutuhkan di pondok. Jadi pondok tidak membeli keluar lagi. Iya, dia produksi sendiri. Iya, produksi sendiri. Artinya kebutuhan murid yang baru masuk, baik tempat tidurnya, mejanya, kebutuhan almarinya, itu dipenuhi oleh pondok. Sekali masuk murid itu ada yang sampai 400, 500 ya. Per tahun ya. Per atas murid ya Pak ya? Iya.
Kalau pondok pesantren kita yang besar saja ada di Minangkabau, pondok pesantren Minangkabau, ya Saint Al-Falah di samping TVRI itu jumlah muridnya lebih 1.000. Lebih dari 1.000? Iya, 1.500-an sekarang jumlahnya. Nah, jadi kebutuhan murid itu kan banyak. Betul. Ya. Apalagi murid itu mondok ya. Ya tidur di asrama, makan di asrama, ya operasional kehidupannya sehari-hari di asrama itu butuh dengan ekonomi yang ada di pondok kan. Iya. Ya, itu ada usaha yaitu minimarket atau usaha mart. Oh, ada juga yang ada di pondok pesantren. Ya, Ada. Itu memang maju ya. Ada yang di pondok pesantren Tarbiyah, pesantren Tanjung Limau di Tanah Datar. Ya, kemudian ada lagi kegiatan ekonomi bisnisnya di Pasaman, ya itu buat kolam ikan. Budidaya kolam ikan yang dibantu juga oleh Bank Indonesia, kegiatan Happy Trend. Ya. Jadi sekarang ini kita syukur alhamdulillah beberapa lembaga atau instansi juga sudah menyiapkan anggarannya untuk bantuan pondok pesantren. Bank aja sudah membantu kan Happy Trend. Juga beberapa dana fakir dari anggota DPR kita itu memang bantuannya ada yang besar melalui instansi Dinas Tenaga Kerja. Itu dibantu umumnya bangunan untuk BLK apa? Balai Latihan Kerja di pondok pesantren. Itu satu titik saja dibantu pondok pesantren kita dengan satu dana itu ada yang 100 juta. Wah. Ya, 100 juta kan. Ada yang 500 juta. 1 miliar ya, 500 juta untuk bangun fisiknya. Kemudian 500 untuk isi di dalam pondok itu. Ada yang melalui tenaga kerja dan juga kalau kita masih minim pondok-pondok kita ini kan MCK-nya. Iya benar Pak. Ya, MCK-nya perlu bantuan juga. Itu dibantu oleh PUPR. Ya, perumahan ya. Itu untuk satu titik saja itu dibantu untuk mendirikan MCK itu 200 malah 300 juta. Dari kisaran 200 sampai 300 juta untuk MCK aja. MCK aja. Sebab anak-anak kita di pondok itu banyak. Ya, ramai. Jadi harapan kita kepada masyarakat ya tentu pondok ini milik kita bersama. Pendanaannya tidak lagi istilahnya pondok itu milik Kementerian Agama, milik pemerintah daerah, milik para orang kaya-kaya agniak. Dipersilakan memberikan bantuannya ke pondok pesantren dengan arti kata tentu tidak mengikat. Ya, supaya anak-anak kita nyaman dan aman melakukan pendidikannya di pondok pesantren. Dan sekarang regulasinya sudah banyak kan, sebab karena memang ada juga kasus-kasus di pondok pesantren kekerasan anak di pondok pesantren. Betul, Pak. Ya, fisik, kekerasan secara verbal ya, yang diistilahkan ada kekerasan seksual. Tapi sekarang memang dilindungi oleh undang-undang. Alhamdulillah. Ya, ada pesantren sekarang, pesantren ramah anak. Ya, dan beberapa regulasi lainnya. Ya, dan sekarang kemarin kan kita sudah juga membentuk itu rapat khusus dengan pihak stakeholder Provinsi Sumatera Barat tentang perhatian Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait termasuk instansi perlindungan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak tentang kekerasan di pondok pesantren ini. Termasuk juga pihak kepolisian, ya Komisi Anak kan, Kanwil Kehakiman dan HAM. Tentu kita membentuk satu tim supaya mengawasi pondok-pondok kita, istilahnya supaya anak-anak kita
merasa terlindungi, nyaman dan aman di pondok pesantren. Karena sebagian besar kegiatannya tentu di pesantren ya Pak. Iya, setiap betul, harinya. betul. Ya. Jadi kita memang harus full pengawasan nih Pak. Iya, betul. anak-anaknya. Full pengawasannya. Kemudian di pondok pesantren itu juga diawasi oleh kabupaten kota, ada Kementerian Agama kabupaten kota. Kalau di Sumatera Barat kan satunya kantor wilayah. Iya, kantor wilayah. Di kabupaten kota ada 19 kabupaten kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Itu bekerja sama juga dengan instansi terkait mengawasi pendidikan agama yang ada di pondok pesantren, supaya fungsi pondok pesantren itu tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pondok pesantren itu sebenarnya kalau kita melihat tipologinya, pendidikannya itu bermacam. Ya, Pak? Jadi kepala rumahnya itu memang pondok pesantren, tapi satuan pendidikannya di bawahnya bermacam-macam. Ya, ada yang sifatnya yang namanya salafiyah, pendidikan lama namanya, kece orang kaji badu dua, di surau-surau, tapi sudah agak dikelola dengan kurikulumnya, ya, tapi masih memakai sistem lama. Kemudian ada yang pondok pesantren itu khalafiyah, yang modern. Modern ya Pak? Ya, ada satuan pendidikannya di dalamnya madrasah. Ya, ada kelasnya ada juga. Kelasnya. Ya, yang sifatnya ada yang tingkat pendidikannya ula, usta, ulia, dan madrasah. Yang sanawiyah, yang aliyah. Ya. Dan ada juga di pondok pesantren itu untuk perguruan tingginya. Ya, Mahat Ali. Mahat Ali ya Pak? Mahat Ali. Ya, perguruan tinggi di pondok pesantren. Ya, kita sudah ada 3 Mahat Ali di Sumatera Barat. Oh, ada 3 Pak? Ya, yang sudah punya izin operasionalnya. Di Padang Panjang, Serambi Mekah ada perguruan tingginya. Di Tawalib Parabe, ya di Agam Bukit Tinggi. Kemudian di Madrasah Tarbiyah Canduang. Ya, ada perguruan tingginya. Juga yang lain mungkin sudah berkembang tapi masih jalan prosesnya. Dan satuan pendidikan Mahat Ali itu ada yang khusus Kementerian Agama, ada yang berkaitan dengan ekonomi atau ke perguruan tinggi lainnya yang sifatnya Diknas, kayak ada pendidikan ekonomi ya di pondok pesantren, itu ada di Arisalah ya, tentang perguruan tinggi yang berkaitan dengan ekonominya di pondok pesantren. Dan di pondok pesantren itu ada satu pendidikannya, ada pendidikan diniyah formal, muadalah, dan ada yang di pondok pesantren itu yang satuan pendidikannya rumah besarnya pondok pesantren, tapi satuan pendidikannya mengacu kepada Diknas. Ada SD-nya, tapi SD yang bernuansa Islam, ya SDT, ada SMP-nya SMPIT, ada SMIT. Tapi induknya tetap pesantren, Kementerian Agama, tapi satuan pendidikannya ada Kediknas, tapi ditambah dengan kurikulum keagamaan. Jadi secara umum untuk memahami kita pondok pesantren itu ada yang istilahnya kan ada pula sekolah boarding school sekarang. Benar. Ya, yang anaknya mondok, tapi pendidikannya pendidikan umum. Iya, benar. Tapi yang dianggap pondok pesantren itu sesuai dengan undang-undangnya harus memenuhi 5 rukun pondok. Ada 5 rukun ya Pak? Ya. Boleh di-share Pak 5 rukun? Boleh, 5 rukun pondok itu. Pertama, di pondok pesantren itu harus ada kiainya. Istilahnya, ada kiai. Ya, tokoh dari pondok tersebut yang mumpuni. Artinya yang mempunyai ilmu keagamaan, paham keagamaan, yang bisa mengelola pondok, itu harus ada kiainya. Tentu kiai itu didukung oleh ustadz dan ustazahnya yang akan memberikan pendidikan di pondok. Jadi ada kiainya, ada ustadz ustazahnya, artinya tenaga yang akan mengajar. Tenaga pendidiknya ada. Dan ditambah dengan tenaga pendidikannya, artinya usaha TU-nya. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua, di pondok itu yang dikatakan pondok harus ada santrinya. Ya, minimal menurut aturan undang-undang itu
pondok itu harus mempunyai 15 santri minimal. santri, satu rombel istilahnya. Nanti kalau sudah ada satu rombel kelas 1 misalnya, kelas 2 tentu ada rombel berikutnya. Berkemah kelas 3 lagi. Jadi minimal murid satu rombel itu 15. Kalau 14, 13 tidak cukup, belum dikatakan pondok. Dan izin operasionalnya nanti tidak keluar. Diverifikasi. Nah, setelah itu syarat pondok itu rukunnya lagi harus ada tempat ibadah. Tempat ibadah ya Pak ya. Dalam hal ini tentu bisa dijadikan masjid, musala, atau bangunan khusus yang ada di pondok itu khusus untuk beribadah. Nanti kalau tempat ibadah ini khusus untuk pelajaran keagamaan, pelatihan pidato, muhadarah, keterampilan keagamaan, atau pertemuan-pertemuan, dan tentu kalau rumah ibadah itu, tempat ibadah itu pelatihan anak untuk salat. Salat ya. Juga ada kultum kan, yang sifatnya kembali lagi fungsi pondok kan buat dakwah ya Pak ya. Jadi musola ini atau masjid ini kita pergunakan untuk pembelajaran dakwah juga. Ada yang memang di pondok itu ada yang masjidnya sudah besar, tidak hanya pondok yang memakai, tapi orang luar datang ke pondok. Masyarakat umum juga bisa. Kemudian syarat pondok yang berikutnya itu harus ada asramanya. Asrama. Asrama. Memang harus semua pondok itu memang harus ada asrama. Ya? Kalau ada anak yang belajar, walaupun belajar agama, sore harinya mungkin maghrib pulang lagi ke rumah, tidak nginap di asrama, bukan pondok itu. Ya kembali lagi ke rumahnya. Sebab yang dikatakan pondok itu anak itu nginap atau mukim. Menetap di pondok. Karena itulah yang membentuk karakter anak nanti. Etika anak. Karena di pondok itu malam itu harus ada juga kegiatannya. Kegiatan baik pembelajaran yang sifatnya pembelajaran agama, keterampilan, dan yang lain-lain, diskusi kan. Dan subuhnya nanti ada juga jadwalnya. Jadi kalau di pondok itu jadwalnya dibuat itu 24 jam. 24 jam harus produktif ya Pak? Ada produktif. Lebih-lebih anak pondok itu jam 3 atau setengah 4 itu sudah dibangunkan untuk salat malam. Itu tidak boleh tidur lagi. Terus ada latihan murajaah. Tahfiz di pondok. Minimal pondok kita sekarang ini anak-anaknya yang tamat itu minimal ada jusnya, ada pondok itu yang memperlakukannya 3 juz, 5 juz sekarang diberlakukan minimal. Tapi anak-anak kita bisa lebih. 30 juz bisa ya betul, Pak? Betul. Kayak di pondok Arisalah, di pondok Darul Iman, macam-macam itu. Anak-anak kita disuruh menghafal hanya minimal lisannya 5 juz, tapi dia hafal 10 juz, 15. Malah ada anak-anak kita yang sampai tamat di pondok itu 6 tahun itu hafal 30 juz. Alhamdulillah, berarti lebih ekspektasi kita juga ya Pak ya, dengan semangat mereka bisa menghafal Al-Quran. Kemudian ada lagi di pondok itu syaratnya, rukun yang kelima, itu wajib di pondok itu mempelajari kitab kuning. Kitab kuning. Istilahnya. Wajib ya Pak ya, semua pondok berarti menerapkan. Kitab kuning itu istilahnya kitab yang tidak berbaris namanya. Benar Pak. Kitab gundul. Kitab gundul. Kalau sekarang kan udah putih, udah difotokopi udah putih kan. Arti kitab kuning itu artinya kitab yang lama-lama. Masih lama. Sekarang kalau dicetak dengan baru, sekarang kan udah ada yang putih. Tapi kalau dasarnya buku yang lama itu yang kuning kan, yang kertas buram itu kan, benar, Pak. tanpa berbaris. Ada barisnya ya Pak ya. Bina nggak bisa baca itu. Jadi diajarkan di pondok. Diajarkan di pondok karena di dalam kitab itu menggali hukum Islam dari sumber yang utama kan. Itu berarti termasuk ke dasar pembelajaran di pondok juga. Pak. Jadi pembelajaran mata pelajaran di pondok itu misalnya fikih, tarikh, sejarah. Pembelajaran usul fikihnya, bahasa Indonesianya, dan lain-lain. Itu bersumber dari kitab kuning itu. Bukan kitab terjemahannya. Jadi makanya pondok itu diberlakukan, yang dikatakan pondok itu mempelajari kitab kuning minimal ini. Pondok itu mempelajari agamanya 70% pelajaran agama, kemudian 30% pelajaran umum. Ini gambaran
secara umum tentang kegiatan di pondok, dan juga ada kemandirian pondok kita, supaya pondok kita ini ke depan tidak mengantungkan pendanaannya semata-mata dari sumbangan luar. Iya, betul Pak. Tapi bisa pondok minimal mempunyai dana dasar untuk mengelola pondok. Artinya kemandirian ekonomi di pondok ini sekarang sedang dikembangkan, digenjot untuk tahun-tahun depan lebih mapan hendaknya pondok kita. Amin. Ya. Nah, kira-kira Pak, kalau kan tadi ada pondok yang buka minimarket, ada yang pondok yang buka mebel juga, kira-kira ada ide bisnis lain nggak Pak? Mungkin yang bisa dicontoh sama pondok pesantren lainnya, bisa ibaratnya kan kita ada beberapa contoh pondok pesantren yang besar, nah yang lain bisa membuat ide bisnis apa ya Pak kira-kira yang bisa iya, banyak itu sebenarnya, banyak sesuai dengan kebutuhan. Kalau di Solo juga ada pondok kita, itu membuat usaha air galon. Oh, air galon. Air galon untuk memenuhi kebutuhan pondok itu sendiri, kemudian dijual ke masyarakat. Oh, untuk masyarakat umum juga ya Pak? Ya, tapi usaha produktifnya dikembangkan di luar pondok. Oh, okay. Artinya di pondok juga dibuat galon untuk pemenuhan kebutuhan pondok, tapi untuk menunjang ekonomi pondok dibuat kedainya di luar. Jadi masyarakat murah menjangkau. Karena memang harapannya bisnis yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum juga ya Pak. Jadi ibaratnya secara ekonomi kita bisa lebih stabil lagi. Contoh kayak ada budaya ikan. Pak, ya. Nah. Kemudian yang di Batu Sangkar Tanjung Limau, yang tarbiyah itu menjual kuliner, istilahnya ya usaha kecil menengah tuh kan, yang dibuat langsung oleh pondok, dijual ke masyarakat. Dan di pondok itu ada juga minimarketnya. Di pondok itu dijual kuliner khas daerah. Ya, khas daerah, ada yang kerupuk, ada makan-makanan cemilan-cemilan yang memang laris itu. Ya, ciri khasnya di suatu daerah. Iya, mungkin jadi, bisa contoh juga sama pondok pesantren lain ya Pak. Betul, kan daerah kita di Sumatera Barat kan punya ciri khasnya, punya makanan daerahnya juga. Betul, ya. Jadi melihat kebutuhan di pondok itu, dan kemudian kebutuhan masyarakat di sekitar pondok tersebut, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Kemudian tentu dalam hal ini pengelolaan pondok itu tentu ada juga masalah dan kendalanya, tantangannya ke depan ya. Sebab kalau dulu pondok itu hanya mengkaji bagaimana orang paham agama, ya. Keluar dari pondok itu memahami agama Islam secara menyeluruh, bisa dipakai oleh masyarakat. Sekarang tuntutan kita di pondok itu kan sesuai dengan perkembangan zaman, di pondok itu harus bisa juga mengelola digital, mengakses dunia luar kan. Betul. Juga dituntut anak-anak kita ya jangan ketinggalan informasi. Untuk melek teknologi ya teknologi ya. Sekarang kan digital ini kan, pembelajaran kurikulum saja bisa melalui digital, tidak melalui ini ala-ala kertas ini lagi kan. Perpustakaan, ada perpustakaan digital. Dituntut itu pondok kita harus memahami juga digital, dengan alat-alat laptop, dengan alat-alat yang mendukung kan. Pondok harus punya itu, komputer, dan alat-alat teknologi kan, kayak ini kan ada alat-alat canggih ini, kamera. Ya, harus punya keterampilan anak kita. Dituntut tidak hanya pandai kitab kuning, juga harus punya skill, kemampuan. Itu ada program life skill di pondok kan. Kemudian tentu pengelolaan di pondok. Kalau dulu kan ustadz dan ustazahnya dituntut mengkaji kitab kuning, pandai melakukan pendidikan ke anak. Tentu sekarang pengelolaan usaha produktif ini perlu ada ilmunya. Ya, harus ada pemisahan antara keuangan pondok dengan keuangan market atau bisnis yang dikelola oleh pondok. Itu harus terpisah. Kita harus punya SDM yang mumpuni juga mengelola market di pondok ini, yang bisnis ini. Kita harus perlu juga sarjana ekonomi, ya,
yang mendukung untuk kemajuan bisnis pondok. Kadang-kadang diserahkan kepada ustadznya saja itu tidak mencukupi kan. Ini ada ilmunya tersendiri nanti tentu, Pak. ya untuk segi keuangannya. Kan ada pengelolaan uang, berapa uang masuk ya, berapa uang keluar, jelas pembukuannya. Makanya juga kita di Kementerian Agama juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru kita yang bisa mengembangkan ekonomi bisnis di pondok pesantren. Walaupun ini tantangan kita, belum semua guru-guru kita bisa dilatih. Tapi kita berusaha tetap untuk memajukan pondok kita, ya mengikuti guru-guru kita ini ke dalam pelatihan. Baik itu pelatihannya di provinsi maupun di Kementerian Agama Pusat. Oke Pak, kita kan udah sharing banyak nih Mbak, tapi Vina juga pengen tahu nih Pak, nggak kalah penting juga mungkin kira-kira harapan dari pribadinya Pak Yones untuk pondok pesantren di Sumatera Barat untuk tahun berikutnya, mungkin Pak boleh Pak ke Tribuners yang di rumah Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami muliakan, baik di rumah di mana saja berada, harapan kita perhatian pemerintah kepada pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tentu sangat terbatas ya. Tapi tetap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren, lembaga pendidikan. Dan pondok pesantren itu bukan milik Kementerian Agama saja, tentu milik kita semua, milik pemerintah daerah, milik lembaga-lembaga ormas Islam ya, yang perlu memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Para agnia kita, orang-orang yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai perusahaan, maka infakkanlah, bantulah pondok pesantren kita yang ada di Sumatera Barat untuk kemajuannya. Dan pondok pesantren kita terbuka saja untuk semua kalangan yang ingin membantu pondok pesantren. Kita sudah diberikan regulasi atau undang-undang tentang pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, dan juga Perpres Nomor 81 2022 tentang pendanaan di pondok. Karena pendanaan di pondok semua kita bisa memberikan bantuan untuk kemajuan pondok ya. Kemudian harapan kita lagi ya, di pondok-pondok kita ini masih terbatas tenaga SDM-nya, tentu kita perlu bersama-sama ya, memberikan masukan kepada pondok kita supaya bagaimana pondok kita maju lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Tentu amin. Ya, amin ya. Semoga harapannya bisa segera terwujud. Dan mungkin Vina sebelumnya ucapkan terima kasih untuk Pak Yohanes sudah sharing tentang gimana sih kondisi pondok pesantren di Sumatera Barat dan gimana status kemandirian pondok pesantrennya. Mungkin kedepannya juga tadi udah disinggung sedikit sama Pak Yohanes, kita akan bahas mengenai moderasi keagamaan ya Pak ya. Mungkin boleh untuk Tribuners yang di rumah, nantikan episode selanjutnya kita akan bahas topik-topik yang gak kalah menarik tentunya. Dan mungkin Vina, saya host Elvina Rida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.